Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP bab ketiga fungsi kuadrat. Kita akan membahas halaman 44 untuk latihan ulangan paket 1 nomor 1 sampai 20. Nomor 1, diketahui fungsi berikut, maka nilai A, B, dan C adalah, ingat ya, A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, berarti di sini negatif 1. Kemudian B itu adalah koefisien X-nya, berarti di sini positif 1. Kemudian C-nya adalah konstantanya, yaitu 6. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 2, titik 1, K dilalui oleh kurva fungsi berikut. Nilai K adalah, titik ini tinggal kita substitusikan ya. Ini adalah X, kemudian K-nya adalah Y. Nah, ini kita tulis ulang, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, di sini Y-nya adalah K, berarti K sama dengan X-nya kita ganti 1 ya di sini. Berarti 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 berarti tetap negatif 2, kemudian dikurangi 3. Sehingga kita dapatkan K sama dengan 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 dikurangi 3 berarti negatif 4. Berarti jawabannya A. Nomor 3, titik potong kurva berikut dengan sumbu Y. Itu berarti X-nya harus sama dengan 0. Sehingga fungsi berikut Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Ingat ya, X-nya di sini adalah 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 0 dikurangi 6. Berarti Y sama dengan 2 kali 0, 0. Ditambah 0 juga 0. Dikurangi 6 berarti negatif 6. Sehingga pasangannya adalah 0, negatif 6. Berarti poin D. Nomor 4, pembuat 0 fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 11x tambah 28 adalah, berarti fx-nya kita buat 0 atau ini y-nya kita buat 0. Berarti 0 sama dengan, kemudian ini kita faktorkan ya. X kuadrat berarti dari x kali x, 28 itu berarti 7 kali 4. Biar menjadi positif 11 berarti di sini positif, di sini positif. X sama dengan positif 7 kita pindah ruas berarti negatif 7, atau X sama dengan positif 4 kita pindah ruas berarti menjadi negatif 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 5, diketahui salah satu pembuat 0 fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x tambah c adalah x sama dengan negatif 3, maka nilai c adalah, nah ini kita substitusikan saja ya, x sama dengan negatif 3 ke sini. Sehingga kita cek ya di sini 0 sama dengan fx kita jadikan 0 ya, karena di sini pembuat 0 fungsi ya. Berarti fungsinya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. 2x kuadrat itu berarti 2 kali x-nya diganti negatif 3, kemudian dikuadratkan, dikurangi dengan x, x-nya diganti negatif 3, ditambah dengan c. Berarti 0 sama dengan negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, kali 2 berarti 18, negatif ketemu negatif berarti positif 3 ditambah c. 0 sama dengan 18 ditambah 3, 21 ditambah C. 21 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 21. Berarti C-nya negatif 21. Poin A. Nomor 6. Jika X sama dengan 2 merupakan salah satu pembuat 0 fungsi, maka pembuat 0 fungsi yang lain adalah, berarti pembuat 0 fungsi itu efeknya sama dengan 0 ya. Kita tulis dulu 0 sama dengan X kuadrat, itu artinya X-nya kita ganti 2 ya di sini. 2 kuadrat ditambah BX, itu berarti ditambah 2B karena X-nya kita ganti 2 ya. Dikurangi dengan 12. Berarti 0 sama dengan 2 dikuadratkan itu 4 ditambah dengan 2B dikurangi 12. 0 sama dengan 4 dikurangi 12 berarti negatif 8 ditambah 2B. Negatif 8 kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri berubah tanda menjadi positif 8 sama dengan 2B. Berarti B sama dengan 8 dibagi 2 yaitu hasilnya 4. Sehingga fungsi ini sudah lengkap. Berarti X kuadrat B-nya sudah ketemu 4 ya. Ditambah dengan 4 dikurangi 12. Karena yang ditanyakan adalah pembuat 0 fungsi yang lainnya. Berarti kita faktorkan ya. Sini X dikali dengan X. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 12 itu berarti 2 kali 6 biar menjadi positif 4, di sini negatif, di sini positif.
Berarti X sama dengan negatif 2 kita pindah menjadi positif 2, atau X sama dengan positif 6 kita pindah menjadi negatif 6. Sehingga pembuat nol fungsi selain 2 adalah X sama dengan negatif 6. Berarti jawabannya A. Nomor 7, persamaan sumbu simetri pada fungsi berikut adalah, rumus persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Kita lihat B-nya ini ya, 4 berarti negatif 4 per 2A. A-nya adalah negatif 1 ya, berarti negatif 1. Yang atas tetap negatif 4, yang bawah 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif, 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti X sama dengan 2 sumbu simetrinya, poin B. Nomor 8, persamaan dari grafik fungsi di atas adalah, kita bisa lihat dari A-nya ya, di sini A-nya lebih dari 0 ya. Nah ini semuanya positif berarti benar. Kemudian kita bisa cek dari titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,5. Berarti kita lihat saja C-nya yang 5. Nah ini 5, 5, 5 berarti ini bukan ya. Nah ini kita bisa lihat sumbu simetrinya di sini. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Berarti kita uji untuk poin A menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A ya, kalau untuk mencari sumbu simetri ya. Min B berarti min 2 per 2 kali 1 ya, karena A-nya 1, hasilnya adalah negatif 1. Nah ini tidak sesuai karena sumbu simetrinya X sama dengan 2, berarti bukan A. Kemudian poin B, X sama dengan sama ya, min B berarti min 4 per 2A, 2 kali 1, berarti hasilnya negatif 2. Nah ini tidak sesuai ya, karena di sini mintanya positif 2. Berarti jawabannya yang benar tidak ada yang lain ya, karena B salah, yaitu jawabannya C. Nomor 9, koordinat titik balik dari fungsi berikut adalah, nah koordinat titik balik itu diperoleh dari sumbu simetrinya ya, yang pertama, kemudian nilai minimumnya. X sama dengan min B per 2A. Ini untuk sumbu simetrinya ya, min buka kurung, B-nya adalah negatif 4, per 2 kali A-nya adalah 1, min ketemu min berarti positif 4, 2 kali 1, 2, 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian untuk mencari Y-nya, 2 ini kita substitusi saja ke sini ya, berarti jadinya 2 kuadrat dikurangi 4 kali X, X-nya 2, ditambah dengan 7. 2 kuadrat hasilnya 4, dikurangi 4 kali 2, 8, ditambah dengan 7. 4 dikurangi 8 berarti hasilnya negatif 4 ditambah 7. Negatif 4 tambah 7 hasilnya adalah positif 3. Sehingga pasangannya adalah 2,3. Berarti jawabannya A. Nomor 10. Fungsi berikut mempunyai titik puncak 3,5. Berarti nilai B dan C adalah. Nomor 9. Koordinat titik balik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah 7 adalah. Kalau koordinat titik balik itu berarti pasangan dari sumbu simetri dengan nilai maksimum atau minimumnya. Berarti kita bisa menggunakan rumus sumbu simetri ya. Pertama ya, X sama dengan min B per 2A. Min B, B-nya ini ya. Min 4 berarti sama dengan min buka kurung min 4 per 2 kali A. A-nya adalah 1 ya di sini. Berarti 2 kali 1. Yang atas sama dengan positif 4 karena negatif ketemu negatif. Kemudian yang bawah 2 kali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, nilai X sama dengan 2 ini kita substitusi ke fungsi tersebut ya. Menggantikan X ya di sini. Berarti Y sama dengan X kita ganti 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali X berarti 4 kali 2 ditambah dengan 7. 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi dengan 4 kali 2 8 ditambah dengan 7. 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4 ditambah 7 berarti hasilnya 3. Sehingga pasangan koordinat titik balik fungsi tersebut adalah 2,3. Jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Fungsi fx, x kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai titik puncak 3,5. Maka nilai b dan c secara berturut-turut adalah
Nah, ini 3 ini adalah sebagai X ya, atau sumbu simetrinya. Berarti kita bisa mencari melalui rumus sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. X-nya sama dengan 3, kemudian min B, kebetulan di sini hurufnya sama ya, berarti tetap min B per 2 kali 1, karena A-nya di sini 1 berarti sama dengan 2. Lalu 2 sama 3 ini kita kalikan ya, sehingga jadinya 6 sama dengan min B. Nah, negatif kita pindah ke ruas kiri, berarti B sama dengan negatif 6. Berarti pilihannya hanya ada 2, poin A atau poin B. Sekarang kita cari C-nya menggunakan Y ya di sini. Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini adalah rumus nilai maksimum atau nilai minimum. Kita masukkan di sini, Y-nya sama dengan 5. Berarti 5 sama dengan B kuadrat. Ingat ya, B-nya sudah kita ketemukan ya di sini. Yaitu negatif 6. Berarti negatif 6 dikuadratkan sama dengan 36 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1 dikali dengan C per min 4 kali 1 tetap min 4. Selanjutnya, 5 kita kalikan dengan negatif 4 ini ya. Hasilnya adalah negatif 20. Yang atas kita tulis lagi. 36 dikurangi 4C. Kemudian, negatif 4C ini kita pindah ke ruas kiri ya, menjadi positif 4C. Kemudian negatif 20 kita pindah ke ruas kanan ya di sini, berarti jadi positif ya. Sehingga 36 ditambah dengan 20. Kita rapikan, berarti 4C sama dengan 36 ditambah 20 hasilnya 56. Berarti C sama dengan 56 dibagi 4 hasilnya adalah 14. Berarti nilai B dan C-nya sudah kita temukan, yaitu negatif 6 dan 14. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 11. Di antara grafik fungsi kuadrat berikut yang memotong sumbu Y di atas sumbu X, itu berarti ciri-cirinya kalau memotong sumbu Y di atas sumbu X, itu berarti kita lihat C-nya harus positif atau lebih dari 0. Ya, kita lihat di sini C-nya nggak ada, berarti bukan ini. Kemudian di sini C-nya juga nggak ada atau 0, berarti bukan ini. Poin C, C-nya di sini negatif 1, berarti bukan ini. Nah, ini kita lihat C-nya positif, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 12, grafik fungsi fx yang benar untuk x kuadrat tambah 2x tambah 3 adalah, ingat kita lihat dari A-nya kebetulan positif atau lebih dari 0, berarti di sini menghadap ke atas ya, terbuka ke atas. Ini salah ya. Ini ada 3 kemungkinan. Kemudian kita lihat di sini B-nya 2. Nah, kita bisa lihat dari sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Min B, nah ini kan B-nya, berarti min 2 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Berarti yang atas tetap min 2, yang bawah jadinya 2. Negatif 2 dibagi 2 berarti negatif 1. Berarti ini ada kemungkinan benar karena negatif 1. Ini salah ya karena di sini 1. Nah, ini ada kemungkinan benar. Selanjutnya di sini C-nya 3. Nah, ini juga positif 3, ini positif 3. Karena di sini semua ciri-ciri yang tampak di sini sudah kita cek, masih ada 2 pilihan jawaban yang kemungkinan benar, berarti kita bisa lihat dari diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita lihat ya, B kuadrat itu berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya adalah 1, dikali C, C-nya adalah 3. 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 4 kali 3, 12, berarti hasilnya negatif 8. Karena diskriminannya kurang dari 0, berarti jawaban yang benar bukan memotong sumbu X di 2 titik. Karena kalau memotong sumbu X di 2 titik, itu diskriminan yang kita temukan seharusnya lebih dari 0. Nah, ini kan negatif atau kurang dari 0, berarti yang betul yaitu jawaban poin C. Nomor 13, sketsa grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a-nya kurang dari 0. A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. Berarti ini salah ya. Kemudian di sini c-nya lebih dari 0.
Nah, C-nya lebih dari 0 berarti positif ya. Ini positif. Nah, ini negatif. Nah, atau titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah positif. Nah, ini kan negatif, berarti salah. Nah, ini adalah positif. Berarti tinggal kita lihat B-nya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, kemudian B-nya lebih dari 0, itu berarti sumbu simetrinya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini berada di sebelah kanan sumbu Y, ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban poin A. Nomor 14. Perhatikan sketsa grafik berikut ini. Pernyataan yang benar adalah yang pertama kita lihat grafik ini terbuka ke bawah, itu artinya A kurang dari 0. Kita lihat ya. Berarti poin A salah karena dia lebih dari 0. Kemudian kita lihat titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini negatif. Itu artinya C-nya kurang dari 0. Kita lihat ya, di sini salah. Berarti antara ini dan ini. Kemudian kita lihat untuk nilai B-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Dilihat dari sumbu simetrinya ya. Nah ini. Karena sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y, itu artinya B-nya kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 15. Di antara fungsi berikut yang ekuivalen dengan fx sama dengan x kuadrat min 10x tambah 9 adalah, berarti soal ini kita bentuk menjadi persamaan kuadrat sempurna ya. X kuadrat dikurangi 10x ditambah 9. Caranya adalah, karena di sini x kuadrat berarti diperoleh dari x yang dikuadratkan. Karena di sini negatif berarti di sini juga negatif. Kemudian 10 ini kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Kita lihat di sini 5 kan dikuadratkan kan hasilnya 25. Biar menjadi positif 9 itu harus dikurangi dengan 16. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 16. Nilai maksimum dari fungsi berikut adalah, rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan D per min 4A. D itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan ya. B kuadrat. B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan. Dikurangi 4 kali A. A-nya adalah negatif 1. Kemudian dikali C. C-nya adalah 9. Per min 4 kali A, A-nya negatif 1 ya. Berarti sama dengan negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4, negatif kali negatif positif, 4 kali 9 36, dibagi dengan negatif kali negatif positif, berarti di sini hasilnya 4. Kemudian 4 ditambah 36 hasilnya 40, dibagi dengan 4, berarti hasilnya 10. Jawabannya adalah yang B. Nomor 17. Di antara fungsi berikut yang grafiknya tidak menyinggung maupun memotong sumbu X, berarti syaratnya adalah diskriminan kurang dari 0. Kita cek jawaban A sampai D, mana yang kira-kira diskriminannya kurang dari 0. D sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Oke, kita cek untuk jawaban poin A ya. B kuadrat itu artinya 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4 kali A, A-nya adalah 1, dikali C, C-nya adalah 2 ya. 9 dikurangi 4 kali 2 8, berarti hasilnya 1. Nah ini bukan yang kita cari ya, yang kita cari adalah yang kurang dari 0. Berarti poin A salah. Poin B, kita masukkan ke rumus ini. B kuadrat, di sini B-nya negatif 3. Berarti negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, dikurangi 4 kali A, A-nya 1, dikali C, C-nya negatif 4. Berarti 9, negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 4 hasilnya 16, berarti 25. Ini juga bukan yang kita cari karena positif ya, yang kita butuhkan negatif. Poin B salah. Poin C kita cek ya, di sini negatif 2 dikuadratkan, berarti hasilnya 4 dikurangi 4 kali A, A-nya adalah 1, dikali C, C-nya juga 1. 4 dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Nah ini juga bukan kita cari, karena yang kita cari negatif, bukan sama dengan 0, berarti jawaban C salah. Tidak ada jawaban yang lain, berarti jawaban yang benar adalah D. Nomor 18. Jika diskriminan fungsi berikut sama dengan 0, berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Salah satu nilai M adalah, berarti kita masukkan ya, B-nya ini. Kita masukkan dulu 2 ke dalam kurung, berarti 2M.
dikurangi dengan 2, dikuadratkan, dikurangi dengan 4 kali A, A-nya adalah 1, dikalikan dengan C, C-nya adalah M tambah 29, sama dengan 0. Nah ini adalah C-nya ya. 2M dikuadratkan hasilnya 4M kuadrat, 2 kali negatif 2 kali 2 berarti hasilnya adalah negatif 8M. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4, kemudian dikurangi dengan 4, kita masukkan ke dalam kurung berarti 4M. Negatif 4 kali 29 berarti hasilnya adalah 116 sama dengan 0. 4M kuadrat negatif 8, negatif 4 berarti hasilnya negatif 12M. Kemudian 4 dikurangi dengan 116 berarti hasilnya negatif 112 sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi dengan 4 ya, kita sederhanakan. Dibagi dengan 4 berarti dapatnya M kuadrat, 12 dibagi 4 3M. Kemudian 112 ini kita bagi 4, hasilnya adalah 28 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 28 itu berarti 7 kali dengan 4 ya. Biar menjadi negatif 3, berarti di sini yang negatif, di sini yang positif. Sehingga M sama dengan negatif 7 kita pindah ruas berarti hasilnya positif 7, atau M sama dengan positif 4 kita pindah ruas berarti negatif 4. Salah satu, berarti kita pilih yang ada ya. 7 nggak ada, negatif 4 ada, berarti jawabannya B. Nomor 19. Diketahui diskriminan fungsi berikut sama dengan 33. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 33. B kuadrat berarti M ya di sini. M kuadrat dikurangi 4 kali A, hanya adalah M, dikali C, C-nya adalah 2, sama dengan 33. M kuadrat 4 kali 2 berarti hasilnya adalah negatif 8M. 33 kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 33 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan ya di sini. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 33 berarti 11 kali 3. Biar menjadi negatif 8 berarti di sini negatif, di sini positif. M sama dengan negatif 11 kita pindah ruas menjadi positif 11, atau M sama dengan positif 3 kita pindah ruas berarti menjadi negatif 3. Lihat ya yang ditanyakan. Jika grafik terbuka ke atas berarti M-nya kita pilih yang positif, yaitu lebih dari 0. Berarti ini ya M-nya, yaitu 11. Jawabannya A. Nomor 20. Diketahui fungsi Gx sebagai berikut disebut dengan hasil geseran dari Fx. Berarti asal muasalnya ini ya, sejauh H horizontal dan K satuan vertikal. Nilai H dan K berturut-turut adalah, berarti awalnya X kuadrat plus 1, kemudian tiba-tiba berubah menjadi X kuadrat min 4X tambah 8. Nah ini bentuk asalnya tiba-tiba berubah menjadi ini. Nah kita lihat ya, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat itu berasal dari X yang dikuadratkan. Kemudian negatif, kita ikuti negatif. 4 dibagi 2 berarti 2. Kemudian di sini kita lihat ya, 2 dikuadratkan kan hasilnya 4. Biar menjadi positif 8 itu berarti ditambah dengan 4. Nah kita lihat di sini. Nah ini juga kita bisa modifikasi. X kan di sini tidak ada temannya, berarti masuknya ditambah dengan 0, kuadrat ditambah 1. Nah, terlihat kan perbedaannya di sini dari 0 tiba-tiba di sini negatif 2. Berarti di sini ada pergeseran ke kanan sejauh 2 satuan. Sekali lagi ya, geser ke kanan 2 satuan. Nah, horizontalnya itu berarti H sama dengan 2. Karena kebalikannya, kalau negatif itu berarti bergeser ke kanan 1 satuan ya. Kemudian di sini K-nya, nah kita lihat C-nya di sini. Nah ini ya. Di sini kan awalnya 1, tiba-tiba berubah jadi 4. Berarti secara vertikal ada penambahan 3. Sehingga jawaban yang benar adalah
2 untuk H-nya, kemudian K-nya adalah 3. Jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi video untuk nomor 1 sampai 20 latihan ulangan paket 1 tentang fungsi kuadrat. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika ada request tentang materi lain yang ingin dibahas, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.